Ortodoksi adalah dasar iman yang sejati. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Sulis Ceplek. Channel yang menyajikan ortodoksi, yaitu pengajaran yang benar akan kekristenan. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri menyatakannya. Agapeises kurion ton theon su ex holes tes cardia su. Kai ex holes tes sugesu. Kai ex holes tes dianoia su. Kai ex holes tes isausu. Artinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Tuhan Yesus sendiri sangat menekankan pentingnya keseimbangan di mana kita mengasihi Tuhan Allah kita bukan hanya dengan segenap hati dan jiwa, apalagi hanya dengan segenap kekuatan. Tidak. Tuhan Yesus juga sangat menekankan pentingnya mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap akal budi, hikmat kita, pikiran kita, pengetahuan kita. Itu harus selaras. Caranya melalui ortodoksi, pengajaran yang benar. Kita tahu bersama di dalam kekristenan memiliki 3 pilar utama, yaitu ortodoksi, pengajaran yang benar, ortolatria, penyembahan yang benar, dan ortopraksi, praktek kehidupan yang benar. Kalau kita hanya mengedepankan penyembahan yang benar, ortolatria saja, kepada siapa sebenarnya kita menyembah? Bagaimana kita mengenal Allah itu? Siapa Allah yang sejati itu? Melalui ortodoksi inilah kita akan memahaminya. Juga kita tidak bisa mengedepankan hanya ortopraksi saja. Praktek kehidupan yang penting kita berbuat baik. Kita mengasihi sesama, semuanya tanpa terkecuali. Tidak bisa. 3 pilar utama kekristenan harus berjalan bersama. Karena apa? Ketika kita hanya mengedepankan ortopraksi saja, kekristenan bukanlah agama yang pamrih. Kekristenan adalah agama tanpa pamrih. Ketika kita melakukan segala sesuatu kebaikan, itu bukan untuk atau bukan supaya kita diberkati. Oh bukan. Apalagi supaya kita masuk surga. Bukan. Kita melakukan segala kebaikan itu karena Allah telah mengasihi kita. Ketika kita sudah mengenal Allah melalui ortodoksi, kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah melalui ortolatria. Praktis praktek kehidupan kita, ortopraksi kita, itu sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah mengasihi kita. Allah telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Inilah keistimewaan dari kekristenan. Kekristenan bukanlah agama yang pamrih. Karena Allah adalah kasih. Mari kita mulai bersama tentang pengajaran yang benar akan kekristenan atau sering kita sebut sebagai ortodoksi. Yang pertama sebagai landasan berpikir atau landasan iman kita itu adalah sejarah. Mengapa sejarah kekristenan itu penting? Bung Karno, proklamator kita, di dalam salah satu pidatonya menyatakan, jas merah, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Karena apa? Karena kita hidup di dalam sejarah. Kita adalah pelaku-pelaku sejarah dan kita adalah penentu sejarah di masa depan. Kalau kita tidak memahami sejarah, apalagi kita tidak memahami sejarah kekristenan, iman apa yang sedang kita hidupi? Jangan-jangan iman Kristen yang kita hidupi adalah iman katanya. Oh, katanya pendeta si A itu iman Kristen seperti ini. Oh, katanya pendeta B iman Kristen seperti ini. Untuk apa kita beriman kepada agama dongeng yang hanya sekedar katanya dan katanya? Saya pikir
ketika kita beribadah, kita beriman kepada agama dongeng yang katanya itu hanyalah sampah dan kita harus tinggalkan. Berkaitan dengan sejarah kekristenan, satu hal yang mungkin terbesit di dalam hati kita, di dalam benak kita, atau mungkin kita sedang berusaha mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman kita. Tentunya ketika kita memberikan jawaban, tentunya kita harus dengan sopan, dengan tulus, dengan rendah hati. Sehingga ketika siapapun mempertanyakan iman kita, mereka akan mendapatkan jawaban yang tepat. Dan mereka akan memahami kekristenan dengan benar. Mari kita mulai dengan sebuah perenungan bersama. Sejak kapan orang-orang percaya, para pengikut Kristus itu disebut Kristen? Secara spesifik, sejak tahun berapa? Menarik bukan? Pentingnya sejarah sehingga kita memiliki ortodoksi yang benar, ortodoksi yang teguh. Kita memuliakan Tuhan melalui kesaksian kita. Kita adalah suratan terbuka, semua orang bisa membaca kehidupan kita melalui praktek kehidupan kita dan juga melalui kesaksian iman kita yang kita nyatakan di dalam kebenaran, baik kebenaran sejarah, kebenaran teologis. Kita memiliki hak jawab untuk menyatakan kebenaran. Alkitab secara eksplisit menyatakan bahwa Grammatisai te protos en Antiochiatus matetas Christianos. Untuk pertama kalinya, murid-murid Yesus, orang-orang percaya itu disebut Kristen di Antiochia, Syria. Orang-orang percaya ini adalah buah pelayanan dari Rasul Petrus. Rasul Petrus melayani orang-orang di Antiochia, yang mana di sana ada orang Aram, orang Yahudi diaspora, orang Romawi, orang Mesir, orang Arab, dan tentunya juga orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang saat itu berada di Antiochia. Saat itu adalah tahun 37 berdasarkan catatan sejarah gereja. Sehingga kita bisa yakin, kita bisa menyatakan dengan percaya diri, para pengikut Kristus, murid-murid Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen itu di Antiochia, Syria tahun 37. Mereka adalah buah pelayanan dari Rasul Petrus. Setelah Rasul Petrus melayani mereka, tentunya Rasul Petrus tidak tinggal selamanya di situ. Rasul Petrus melanjutkan perjalanan misinya sehingga tiba saatnya Rasul Petrus menjadi martir di Roma tahun 64 Masehi. Lantas, siapa yang melanjutkan pelayanan Rasul Petrus di Antiochia, Syria ini? Berdasarkan dokumen gereja, suksesi apostolik atau sering dikenal secara umum kepemimpinan gereja ini mulai dari Rasul Petrus sampai sekarang itu bisa kita cross check. Oke, kita akan belajar sedikit demi sedikit. Jemaat Antiochia Syria itu adalah buah pelayanan dari Rasul Petrus. Setelah Rasul Petrus melanjutkan perjalanan misinya, itu diteruskan oleh Evodius dan Ignatius. Setelah Evodius dan Ignatius, kita bisa cross check tahun demi tahun, abad demi abad, siapa pemimpin jemaat Antiochia Syria ini hingga saat ini. Saat ini, jemaat gereja ortodoks Syria itu dipimpin oleh Patriark ke-123, yaitu Patriark Moranmor Ignatius Aprem III. Menarik bukan kita belajar sejarah, kita bisa merunut tahun demi tahun dokumen-dokumen gereja itu, bahkan pemimpin gerejanya. Atau mungkin kalau di dalam istilah teman-teman gereja Roma Katolik, pausnya itu siapa? Mulai dari paus pertama hingga saat ini, kita bisa cross check by data. Sehingga kekristenan bukanlah agama katanya. Kekristenan bukanlah agama dongeng. Kemudian,
Apa sumbangsih dari Gereja Ortodoks Syria ini untuk konteks sejarah gereja? Salah satunya adalah pelestarian bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik adalah bahasa komunikasi sehari-hari yang digunakan oleh Tuhan Yesus, para rasul, dan orang-orang pada saat itu. Bagaimana dengan bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani adalah bahasa liturgi, bahasa untuk beribadah. Loh, lantas kenapa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine? Bahasa Yunani Koine adalah bahasa lingua franca, bahasa internasional. Sebagaimana konteks kita saat ini, kita berbicara, berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kita berbicara dengan orang-orang, sahabat kita, keluarga kita yang dari luar negeri, dari Eropa kah, atau dari belahan penjuru dunia lainnya, atau teman-teman baru kita nggak bisa tentunya berbicara dengan mereka langsung, "Hai, apa kabar? Namamu siapa? Bagaimana pengalamanmu tentang kekristenan?" Mereka nggak ngerti, karena itu bukan bahasa mereka atau bukan bahasa bersama. Bahasa bersama kita, bahasa internasional kita adalah bahasa Inggris. Sebagaimana bahasa Yunani Koine pada saat itu adalah bahasa internasional. Sehingga ketika kitab Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani Koine, tujuannya salah satunya adalah supaya Injil, berita sukacita, datangnya Sang Mesias, Juru Selamat dunia itu bisa dimengerti, dipahami, dihidupi, diterima oleh semua orang di seluruh penjuru dunia melalui bahasa Yunani Koine. Sehingga melalui hal ini, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan lebih lagi mengenal Tuhan. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Ortodoksi adalah dasar iman yang sejati. Melalui fakta sejarah, iman kita semakin diteguhkan karena sejarah yang penuh bukti adalah mitra iman yang penuh bakti. Menarik bukan kita belajar sejarah sebagai bagian dari ortodoksi? Terima kasih saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus melayani bersama melalui channel Sulis Ceplek. Kiranya kita bertumbuh bersama menjadi serupa dengan Yesus Kristus dan kita menjadi kesaksian yang memuliakannya. Terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah men-share video ini sehingga semakin banyak yang diberkati dan semakin mantap imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.